Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi washabihi wa man wala. Fa nas'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bil 'ilmi an-nafi' wal 'amali shalih wa an yufaqqihana fid din wa yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al-ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah pada video kali ini merupakan syarah hadis yang ke-15 dari hadis Arba'in Nawawi, yang mana insyaallah di sini akan menyampaikan intisari dari hadis ke-15 tersebut dari syarah yang ditulis langsung oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah, yang mana buku ini ternyata beliau sudah tulis sejak lama. Beliau tulis ini sudah sejak, atau cetakan pertamanya sudah sejak tahun 2011. Masya Allah, dan masih sampai kita. Semoga Allah rahmati beliau dan jadikan ilmunya bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Allahumma amin. Jadi, hadis yang ke-15 dari Arba'in Nawawi adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun jara. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ." Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya yang pertama, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya apa? Berbicara yang baik atau hendaknya diam. Kemudian lafal yang kedua sama persis. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan poin yang ketiga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaknya memuliakan tetangganya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Kutubus Sittah, oleh pemilik Kutubus Sittah kecuali Imam Nasa'i, berarti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan Baihaqi dalam sunannya. Yang pertama, kita dapat mengambil faedah dari hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Dan para ulama menjelaskan bahwasanya di antara faedah dari lafal-lafal yang digunakan Nabi dalam sabdanya tersebut merupakan bahwasanya siapa saja yang melakukan perbuatan ini dan itu, mengerjakan amalan ini dan itu setelah kalimat man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan tersebut merupakan bagian dari iman. Oleh karena itu, para ulama Ahlus Sunnah menyatakan bahwasanya iman qaulun wa 'amal, bahwasanya iman adalah perkataan dan perbuatan. Dan coba kalau kita perhatikan, di antara bentuknya adalah berkata diam atau diam. Ada tidak orang-orang muslim di sana yang berkata diam? Ada. Berarti ada orang-orang muslim yang tingkatan keimanannya di bawah dibanding orang-orang muslim lainnya yang dia menjaga lisannya, menjaga dirinya dari ucapan-ucapan yang kotor. Maka oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah dua sepakat bahwasanya iman yazidu wa yanqus. Tergantung, ada orang yang bisa menahan dirinya dari ucapan kotor, ada orang yang memuliakan tetangganya, ada pun muslim yang tidak memuliakan tetangganya.
Ada juga orang muslim yang menggunakan tamu-tamunya, ataupun ada orang muslim yang malah menyakiti tamunya dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari poin pertama, amalan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah perkataan yang baik atau hendaknya diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Dan ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Dan tidaklah suatu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia melainkan di sisinya ada malaikat yang mencatat perbuatan atau ucapan tersebut. Maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin untuk menjaga lisan kita. Kemudian di sini beliau katakan, Ustaz Yazid rahimahullah berkata, perkataan yang tidak baik hendaknya tidak diucapkan. Lebih baik diam, kecuali jika sangat dibutuhkan. Sebab banyak berbicara tidak bermanfaat, membuat hati menjadi keras. Dan beliau sampaikan juga beberapa asar dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah asar dari Umar, yang mana ini cukup terkenal juga perkataannya, "Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, wa man kathura khata'uhu kathura dhanbuhu." Siapa yang banyak bicara, maka akan nampak banyak juga kesalahan. Dan siapa yang banyak kesalahannya, maka dosanya akan semakin banyak. Maka hendaknya hati-hati. Hendaknya paling tidak, kalau kita tidak bisa selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, hendaknya kita menahan diri. Tahan diri kita, tahan lisan kita dari mengucapkan perkataan yang tidak bermanfaat, apalagi perkataannya keji. Ya. Kemudian poin yang kedua dari hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Falyukrim jarah." Maka hendaknya dia memuliakan tamu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Di sini ada hadis dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyakan, dosa apakah yang paling besar? Maka tentu jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawabnya, dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau ditanya lagi, kemudian apa? Lantas apa yang dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau katakan, beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini menunjukkan bahwasanya tetangga ini punya hak-hak yang lebih besar, sehingga kebalikannya, melakukan dosa atau melakukan kezaliman dengan tetangga, dosanya pun dianggap besar. Maka mafhumul mukhalafahnya menunjukkan bahwasanya kalau kita berbuat baik kepada tetangga, kita berbuat ihsan, melakukan muamalah yang baik dengan akhlakul karimah, ini menunjukkan bahwasanya pahalanya pun juga akan lebih besar, merupakan amalan yang utama. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwasanya hati-hati, hendaknya hati-hati. Siapa orang yang perlu hati-hati? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Ia itu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Bahkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat ini, beliau katakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah, tidaklah sempurna iman seorang. Beliau ulangi sampai 3 kali. Beliau ulangi kalimat ini, beliau bersumpah. Ini menunjukkan, pengulang-ulangan beliau menunjukkan bahwasanya ini hak yang sangat besar sekali. Jika engkau menzalimi, menyakiti tetangga, ya maka termasuk dosa besar. Baik. Kemudian beliau juga katakan, siapa yang paling berhak sih sebenarnya mendapatkan ihsan kita, paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita? Maka dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Wahai Rasulullah,
Sesungguhnya aku memiliki 2 orang tetangga. Kepada siapakah aku memberikan hadiah? Beliau menjawab, kepada tetangga yang paling dekat pintunya denganku. Karena kalau kita perhatikan, siapa yang paling mengetahui keadaan diri kita di lingkungan? Tetangga kita. Masya Allah, fulan sepertinya sudah dapat keluar 6 bulan. Oh, fulan ini, anak ini kayaknya sudah tak kelihatan 6 bulan ini. Ternyata siapa yang paling perhatian dengan kita? Tetangga-tetangga kita. Makanya Nabi SAW mengisyaratkan bahwasanya tetangga ini punya hak yang besar sekali, terutama tetangga terdekat, terutama tetangga yang terdekat. Kemudian Nabi SAW juga bahkan pernah diperingati oleh Jibril. Awal pernah disampaikan oleh Jibril, dan ini berkali-kali. Jibril alaihissalam berkali-kali mewasiatkan Nabi SAW untuk apa? Untuk berbuat ihsan kepada tetangga. Bahkan Nabi SAW katakan, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuh." Senantiasa Jibril alaihissalam mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai aku menduga, apa jangan-jangan tetangga itu akan mewarisi. Ini menunjukkan bahwasanya hak tetangga begitu besar. Kemudian yang menjadi permasalahan kembali, bahwasanya Islam ini tidak memandang bulu dalam berbuat baik kepada tetangga. Oleh karenanya, Ustaz Yazid di sini dalam bukunya menyatakan bahwasanya tetangga dalam Islamnya itu. Pertama, dia tetangga yang muslim dan kemudian dia punya hubungan kerabat dengan kita. Berarti dia mendapatkan hak sebagai sesama muslim, mempunyai hak sebagai tetangga, dan mempunyai hak sebagai kerabat. Tentu haknya sangat besar sekali jika memang ia menjadi tetangga. Begitupun ada tetangga yang muslim, bukan kerabat dekat. Dan ini pun mempunyai hak juga, yaitu hak tetangga dan hak Islam. Dan begitu pun tetangga yang kafir. Tetangga yang kafir, maka ia juga memiliki hak, yaitu hak tetangga. Makanya hendaknya kita untuk selalu berbuat baik kepada tetangga kita, selalu berbuat baik kepada tetangga kita. Baik. Kemudian perkara terakhir yang diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam poin ini adalah fal yukrim dhaifa. Hendaknya apa? Untuk memuliakan tamu. Baik. Memuliakan tamu di sini tentu saja sesuai dengan kemampuan. Kalau memang mampunya hanya menyediakan air putih, sediakan air putih. Kalau mampunya mungkin bisa yang lebih mahal, silakan sediakan. Muliakan hatinya. Dan jangan membuat hatinya jadi gelisah. Ini tuan rumah tidak menerima kita, tuan rumah tidak menerima kita dengan baik, dan seterusnya. Meskipun tuan rumah memiliki hak pula, hak untuk menerima tamu atau tidak menerima tamu. Akan tetapi hendaknya yang perlu diperhatikan, ketika tuan rumah sudah membuka pintunya dan telah menerima tamu, maka perhatikan, hendaknya ia memuliakan tamunya tersebut. Bahkan sebagian ulama ada yang mengucapkan, ada yang memberikan pendapat bahwasanya memuliakan tamu untuk masuk wajib. Memuliakan tamu merupakan wajib. Kemudian di sini dikatakan juga, wala yahillu lirajulin muslimin an yuqima 'inda akhihi hatta yuqsima. Hendaknya, sekarang perhatikan, kita ubah sudut pandangnya ke sudut pandang tamu. Perhatikan juga, bagi yang bertamu hendaknya hati-hati. Hati-hati apa? Jangan sampai menyebabkan si tuan rumah jadi berdosa.
Kok bisa gitu? Qalu ya Rasulullah wa kaifa yuqsim? Kok bisa? Mereka sahabat bertanya, kok bisa ya Rasulullah? Ini tuan rumah udah direpotkan, kok malah jadi berdosa? Nabi SAW katakan apa? Qala yuqimu 'indahu wa la syai'a lahu yaqdihi. Orang yang bertamu ini dia berdiam diri terus di rumahnya sang tuan rumah sampai-sampai si tuan rumah gak punya lagi sesuatu yang bisa dia berikan. Sehingga apa? Tuan rumah kehabisan sesuatu untuk menjamu tamunya. Tuan rumah kehabisan sesuatu untuk memuliakan tamunya. Maka kedua-duanya perlu memperhatikan adab-adabnya. Baik yang bertamu maupun yang menjadi tuan rumah. Hendaknya saling memuliakan, saling memberikan akhlak yang mulia. Nah, inilah hadis yang ke-15 dari hadis Arba'in Nawawi, bahwasanya 3 amalan ini, baik itu berkata baik atau hendaknya diam, atau memuliakan tetangga dan juga memuliakan tamu, merupakan bagian dari perkara iman. Dan dia terkadang bisa naik iman kita karena kita memuliakan tamunya hingga lebih, bahkan sampai dikenal, Masya Allah fulan ini kalau ada orang bertamu Masya Allah akan dijamu sebaik mungkin. Tapi ada juga anak ini kalau ada tetangganya itu merasa terganggu. Maka hendaknya kita perhatikan amalan-amalan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman kita dan menambahkan selalu keyakinan dan iman kita dengan amal-amal saleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.